Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur, wabil khusus Bapak Sudarmaji yang senantiasa komunikasi dengan saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia, sehingga tadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita membaca doa bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian dan akan kembali kepadanya. Dengan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sempat melaksanakan sholat tahajudnya. Kita hari ini saat ini melaksanakan sholat subuhnya berjamaah. Dengan sholat subuh berjamaah kita bisa melaksanakan sholat fajarnya yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah sabdakan, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menteladinya, untuk mengikutinya apa yang telah beliau contohkan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kelak kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur rahimakumullah, dalam kajian pagi hari ini kita sama-sama ingin mengupas kembali tentang perjalanan hidup kita, apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita didatangkan oleh Allah ke alam dunia ini. Kita datang ke alam dunia ini tanpa dosa, tanpa noda, tanpa kesalahan, tanpa berbagai macam kekeliruan. Mudah-mudahan nanti kita kembalinya ke alam akhirat juga sama, illa Allah biqalbin salim. Jadi kita datang ke bawah dosa, karena ketika kita lahir kita tidak berdosa. Mudah-mudahan kita nanti ketika kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang sama, yaitu dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita berawal dari Quran surat Al-Hujurat. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, jadi Allah memanggil kita semua manusia. Yang merasa jadi manusia kepanggil semua itu. Kalau yang tidak kepanggil berarti tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Nah, kita diciptakan oleh Allah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita di Indonesia ada suku Jawanya, suku Sundanya, gitu ya.
Kemudian berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Eropa. Lita'arofu, tujuannya adalah untuk saling mengenal di antara kalian. Saling kenal. Tujuan pertama saling mengenal. Maka pertemuan kita di alam dunia ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling mengenal. Nah, kalau bicara saling mengenal, bisa mengenal nama, kemudian nanti berlanjut perkenalan itu menjadi perniagaan, menjadi bisnis, bisa. Perkenalan itu nanti menjadi silaturahmi antar perkawanan, menjadi komunitas. Ada komunitas ini, komunitas itu. Nah, pertemuan itu juga bisa menjadi persaudaraan. Tapi ingat akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian, atqakum, yang lebih bertakwa. Artinya apa? Ta'aruf kita, perkenalan kita, persaudaraan kita, bisnis kita, hendaknya menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka dalam ta'aruf itu juga saya perkenalkan dulu nama saya, tadi sudah disebut Sobirin ya. Saya bisa hadir di sini karena pertama wasilahnya almarhum Pak Sudibyo ya. Ingat ya, Pak Sudibyo kan jamaah sini ya. Saya berkenal dengan beliau itu sejak tahun 90, berarti udah berapa tahun? 35 tahun. Kemudian disambungkan dengan Pak Sudarmaji oleh Pak Sudibyo. Nah, sekarang disambungkan dengan Bapak dan Ibu. Nah, ini ta'aruf ini, silaturahmi. Dari hasil ta'aruf ini apa yang kita lakukan? Kita lakukan sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Silaturahmi kita, pertemuan kita, ta'aruf kita wujudkan untuk saling nasihat, menasihati di antara kita dalam bentuk kita ta'lim. Kenapa? Agar kita tidak rugi. Karena kata Allah, wal asri, demi masa. Setiap hari kita bergulat dengan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dengan waktu akan menjadi rugi. Jadi di situ pakai dua harfu taukid, pakai inna, pakai la. Jadi manusia itu nanti rugi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang tadinya umur sekian menjadi umur sekian, yang tadinya masih muda sekarang sudah tua. Saya ketemu Pak almarhum Pak Sudibyo itu masih bujangan, ya, masih kuliah ketemu dengan beliau, sekarang sudah tua waktu itu. Maka akan menjadi rugi illal ladzina amanu, yang gak rugi itu kata Allah pertama yang menjaga iman, untuk imannya dijaga terus. Wa amilus sholihat, dengan iman yang kita miliki kita amalkan, kita praktekkan dalam bentuk amal soleh. Agar amal soleh kita tetap terjaga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kita saling nasihat menasihati baik dalam hal yang benar maupun dalam kesabaran. Kita dalam bentuk itu ta'aruf kita. Tujuannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, supaya kita menjadi orang yang nah, begitu Bapak tadi. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali hadir di masjid ini. Walaupun rumah saya kalau dihitung jauh, saya tinggal di Selipi, Jakarta Baratnya. Kemarin waktu khutbah Jumat saya tidak bisa hadir karena saya kebetulan umroh gitu ya. Dan ini insya Allah nanti tanggal 23 saya berangkat haji.
alhamdulillah tanggal 4 sih kita masih di rumah karena saya berangkat nanti tanggal 23 gelombang kedua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan terakhir dalam Al-Hujurat tadi Allah pesankan inna akramakum indallahi atqakum. Apapun bentuk ta'aruf kita, apapun bentuk persaudaraan kita, apapun bentuk hubungan kita, hendaknya untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk bertakwa kemarin Allah sudah memberikan latihan kepada kita. Jadi Allah itu perintah kepada kita bukan sekedar perintah saja, tapi caranya pun Allah latih kepada kita. Di antaranya kemarin bulan Ramadan 30 hari kita berpuasa. Ya, kita menjalankan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan apa saja kemarin yang kita lakukan? Pertama, siang harinya ngapain kita? Puasa. Malam harinya kita ngapain? Salat taraweh. Kemudian jam 3 malam kita suruh bangun, ngapain? Bangun, ya. Di antaranya itu dilatih sama Allah 30 hari. Kenapa dilatih? Supaya nanti kita terlatih dan bisa membiasakan, gitu Bapak Ibu. Nah, maka setelah dilatih 30 hari kemarin, kita terapkan 11 bulan yang akan datang. Kita udah sebulan ini lewatin Ramadan. Udah sebulan udah paling kendor tuh. Nanti tambah 2 bulan lagi, kendor lagi gitu ya. 11 bulan kendor ketemu Ramadan lagi. Nah begitulah, makanya Allah caranya setiap tahun datangkan Ramadan. Nah ketika bulan Ramadan kita sudah terbiasa, karena Ramadan itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan Ramadan itu supaya menjadi takwa, klop dengan tadi. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita Ramadan sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya latihan yang pertama yang saya ambil contoh, setiap jam 3 malam kita suruh bangun. Ketika Ramadan suruh apa Bapak dan Ibu? Sahur, ya intinya disuruh sahur. Sahur itu artinya makan, ya. Kenapa disuruhnya makan? Supaya kita semangat. Karena orang kalau disuruh makan pasti semangat. Begitu. Itulah cara Allah begitu melatih kita. Jadi bukan hanya sekedar seremonial saja, ada cara-cara Allah untuk melatih kita. Makanya jam 3 dibangun oleh Allah sahur, sampai Rasul mengatakan tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sampai begitu oleh Rasulullah SAW. Maka setiap hari di bulan Ramadan jam 3 kita bangun, jam 3 kita bangun. Maka setelah Ramadan masuk Syawal, sekarang Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, kita jam 3 masih bangun kan ya? Ini yang harus kita kaji. Mestinya kita juga bangun gitu. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam kita disuruh bangun. Jadi tetap bangun karena udah latihan kemarin sebulan. Dan terus bangun ngapain? Gitu kan pertanyaannya. Ketika jam 3 kita bangun di luar Ramadan, kemarin 30 hari Ramadan sudah dilatih. Ngapain kita 30 hari, 30 malam? Sholat taraweh. Setelah sholat Isya, maka ketika jam 3 malam kita dibangunkan oleh Allah di luar bulan Ramadan, laksanakan sholat tahajud. Caranya gimana? Seperti sholat taraweh waktu Ramadan. Udah dilatih itu. Sayang kalau nggak diteruskan latihannya gitu. Ya, persis kayak sholat taraweh. 2 4 kali 3 gitu ya. Atau mungkin ada yang 22 sampai 10 kali tambah 3 yang boleh.
Mau nambah lagi juga boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal sekuatnya kan gitu. Baru itu kita laksanakan. Sudah dilatih kemarin. Dan kalau kita nggak terusin, sayang latihannya. Itu. Ya. Begitu sudah kita lakukan sholat tahajud, maka namanya sholat tahajud diganti, bukan sholat taraweh. Karena sholat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan adanya sholat tahajud. Itu dikerjakan terus latihan. Kalau lagi semangat ya kita kerjakan 8/3. Kalau lagi ya agak turun semangat kita ya 2/1 gitu ya. 2 rakaat sholat tahajudnya, 1 rakaat sholat witir. Nah kalau nggak serakaat itu lagi ngapa tuh berarti? Lagi tidur ya. Saya sudah dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu. Kemarin kan semua sholatnya tarawihnya kan lengkap semua tuh, udah dilatih. Pakai itu di luar bulan. Nah setelah kita tahajud sambil nunggu sholat subuh ngapain? Maka Allah katakan di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Kita berebut, berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Caranya bagaimana? Membaca istighfar. Yang paling sederhana bacaan istighfar itu bunyinya astagfirullahaladzim. Baca itu. Kenapa? Karena itu menjadi ciri calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang dari penduduk surganya Allah itu nanti adalah ketika waktu sahur setelah sholat tahajud sambil nunggu sholat subuh istighfar. Istighfar banyak bentuknya. Paling sederhana kita baca astagfirullahaladzim gitu. Mau yang panjang astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal hudaya. Banyak untuk bentuk istighfar banyak. Tapi minimal astagfirullahaladzim. Mau ditambahin alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca itu calon penghuni surga udah kebaca itu. Begitu dia selesai sholat tahajud, baca istighfar, sampai menjelang sholat subuh, jangan tidur lagi. Kenapa? Karena ketika kita tidur lagi, insya Allah subuhnya kesiangan. Kayak kita waktu Ramadan kemarin, rata-rata habis sahur pada ke masjid. Ya. Kenapa? Kalau tidur lagi takut kesiangan. Itu dipraktekkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita melaksanakan ibadah itu dilanjutkan. Nah, ketika kita beristighfar, apa manfaatnya? Kenapa ciri orang yang ahli surga itu beristighfar pada Allah? Karena yang pertama, dengan istighfar itu akan menjaga kekuatan jiwa kita. Jiwa kita ini selalu digoda. Jiwa kita ini selalu naik turun, kadang senang, kadang susah, gitu ya. Kadang gembira, kadang sedih. Gitu. Maka dengan kita mendawamkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kekuatan oleh Allah menghadapi apapun. Kita akan selalu tangguh, akan selalu kuat. Karena hidup ini tidak selamanya senang. Hidup ini tidak selamanya susah. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, ada orang yang diuji dengan kesusahan. Buktinya apa? Ada orang ketika dia senang dekat sama Allah, tapi lagi susah jauh sama Allah. Ada di antara kita yang dekat sama Allah waktu susah, waktu senang
golongan yang mana? Maka sebaiknya baik kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita selalu dekat dengan Allah dengan cara tadi beristighfar. Jadi yang pertama adalah menjaga kekuatan jiwa kita. Itu beristighfar. Dan dengan istighfar itu juga artinya apa? Kita mengakui kesalahan kita. Karena yang namanya manusia itu lebih banyak ngakunya benar. Suami istri kalau pengen langgeng itu saling ngaku kesalahan. Misal kata si suami, oh saya yang salah mama. Kata si istri, saya kok yang salah. Ya udah kalau gitu nggak ada yang salah, kita pelukan aja tuh. Tapi kalau yang suami ngaku benar, mama yang salah, saya yang benar mama. Kata suami, kata si mamanya, saya yang benar papa yang salah. Coba gimana itu? Semua ngaku benar, akhirnya larinya ke pengadilan. Ya, itulah dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita artinya pada diri kita lebih banyak mengaku kesalahan. Karena yang namanya manusia itu lebih tergoda oleh setan, banyak yang ngaku benar. Karena yang ngaku benar itu setan. Begitu Bapak. Yang kedua, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ini kan bergulat dengan urusan Bapak dan Ibu, bergulat dengan masalah. Ya, gak ada selesai masalah kecuali kita sudah meninggal dunia. Itu baru selesai masalah. Maka kalau kita masih pengen hidup, pasti punya waktu kita sendirian punya masalah tentu ada yang nemenin begitu. Makanya yang laki-laki dari yang perempuan dari laki dapat suami istri. Begitu sudah dua timbul masalah baru, kok cuma berdua saja, nggak muncul yang lain. Ya, akhirnya pengen punya anak, ya punya anak, terus senang begitu 3 bulan senang 3 bulan ke sono mulai masalah lagi. Si anak minta adik, itu masalah itu terus. Ntar anak sudah besar-besar, belum ketemu jodoh, masalah nggak tuh? Masalah lagi. Udah ketemu jodoh, belum muncul cucu, masalah lagi nggak? Udah ketemu jodoh, malah jauh dari kita, dibawa sama suaminya, masalah lagi. Hidup itu penuh masalah. Maka untuk masalah itu agar kita diselesaikan oleh Allah, doa kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Itu doa yang Allah turunkan kepada kita supaya masalah kita itu selalu nikmat buat kita. Dalam surat Al-Isra ayat 78. Bapak dan Ibu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita sudah punya masalah, kalau kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka masalah itu Allah yang ngurusin, Allah yang menyelesaikan, maka kita terhindar dari persoalan-persoalan yang rumit. Nah, gitu, kita istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kita memperbanyak istighfar juga akan memancing rezeki dari Allah kepada kita. Ya. Kita bicara rezeki itu bukan uang saja Bapak Ibu. Rezeki itu banyak. Pikiran tenang juga rezeki. Anak gak ada yang bandel juga rezeki. Sang istri suaminya taat ibadah juga rezeki. Suami istrinya gak cerewet juga, coba punya istri cerewet ya, itu kira-kira banyak sekali rezekinya itu. Allah akan memancing kepada kita, semuanya akan dihadapi dengan penuh senang. Kemudian dengan istighfar itu akan menjadi kunci membuka surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wabil
ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surganya Allah adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dengan kita istighfar juga artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini semakin hari bertambah dosanya. Tambah dosanya, umur kita berkurang, tapi dosanya bertambah. Kita semakin dekat dengan kuburan, umur kita semakin berkurang, dosa kita semakin bertambah. Sehingga dalam Abu Nawas itu, dalam syairnya itu yang sering kita dengar itu luar biasa syairnya itu. Ilahi lasdulil firdausi ahla. Ya Allah, gak pantas saya menjadi surga, penghuni surga ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kalau saya dimasukkan ke neraka juga gak mampu ya Allah, gak kuat ya Allah. Makanya diminta fahabdi taubatan wa firdubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, terimalah taubatku ya Allah. Fa'innaka ghafirud dzunubi, karena Engkau adalah penerima taubat. Dengan kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi kunci masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, manfaat istighfar itu adalah menghindarkan kita dari musibah dan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini hidup di akhir zaman, banyak musibah yang Allah berikan kepada kita, banyak cobaan yang diberikan kepada kita. Dengan kita berbanyak istighfar, mudah-mudahan Allah akan menghindarkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan istighfar itu akan mengangkat derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kita akan diangkat, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan kemudahan dalam mendidik dzurriyyah kita, mendidik keturunan kita, anak cucu kita. Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dzurriyyah kita akan dimudahkan dalam mengantarkan mereka ya, dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan istighfar itu pula hikmahnya Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dan yang terakhir, dengan istighfar itu Allah akan mengabulkan doa dan hajat. Itulah diantara manfaat istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran tadi berkata, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah langkah pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, meneruskan Ramadan kemarin. Gak usah ditambah ya, itu aja diteruskan dulu. Tarawihnya dijadikan tahajudnya ya. Kalau puasanya bisa ngambil sunnahnya ya. Kalau biasanya setiap hari ditambah 3 hari sekali, Senin sama Kamis. Istighfarnya ditambah, sholat subuhnya dibiasakan. Saya kalau melihat di bulan Ramadan itu sholat subuh masih rata-rata penuh ya, walaupun mungkin di pertamanya aja kali ya. Nah itu diteruskan itu. Kenapa? Karena di dalam sholat subuh itu Allah firmankan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashuda. Allah perintahkan 5 sholat, terutama sholat subuh. Kenapa?
karena sudah sholat subuh ini Allah utus para malaikat untuk menyaksikan kita. Ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menyaksikan kita, kana marhuma, Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Tuh, sholat subuhnya. Nah, sudah dilatih kemarin 30 hari sholat subuhnya berjamaah, teruskan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika Ramadan Allah kasih 2 hadiah kepada kita. Sudah terima belum kemarin hadiahnya ketika Ramadan? Yang pertama hadiah dari Allah adalah Lailatul, itu hadiah dari Allah. Kan tujuannya kita puasa Ramadan takwa. Tapi sebelum sampai takwa dikasih 2 hadiah. Pertama hadiahnya Lailatul. Apa itu Lailatul Qadar? Malam kebaikan, malam ketetapan, begitu. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan kira-kira berapa Bapak Ibu? 82 tahun. Artinya ketika kita mendapat hadiah Lailatul Qadar, seumur hidup kita insya Allah dijamin melaksanakan kebaikan-kebaikan. Umur kita kan insya Allah ya 80 sampai 100 tahun ya. Gitu ya. Artinya ketika kita dapat Lailatul Qadar kemarin di Ramadan, maka seumur hidup kita nanti insya Allah dalam kebaikan. Makanya khairum min alfi syahrin. Dan yang terpenting ketika Ramadan kemarin kita dapat hadiah Lailatul Qadar, itu keputusan Allah. Apa keputusannya? Ana rabbuka wa anta abdi. Saya ini Tuhanmu kata Allah dan kamu adalah hamba-Ku. Yang luar biasa. Jadi Allah putuskan kita waktu Ramadan kemarin kasih dia, saya Rabbu, kamu hambaku. Artinya apa? 11 bulan berikutnya kita ringan dan mudah menjadi hambanya Allah. Tuh. Setelah Ramadan kita merasa ringan, merasa nyaman, kita merasa enteng menjadi hambanya Allah. Itu Lailatul. Udah dapat semua kan hadiahnya? Insya Allah. Buktinya apa? Buktinya setelah Ramadan makin enteng kita beribadah, kan gitu. Makin enteng kita berbuat baik, makin ringan kita berbuat baik. Itu tandanya kita kemarin dapat hadiah Lailatul. Hadiah yang kedua apa Bapak Ibu? Idul Fitri. Itu hadiah yang kedua. Jadi Idul Fitri itu hadiah kita melaksanakan ibadah Ramadan, dikasih hadiah sama Allah. Karena Ramadan tujuannya takwa, hadiahnya salah satunya Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri Bapak dan Ibu? Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Bahasanya Rasulullah sederhana, kayauma waladathu ummu. Ketika tanggal 1 Syawal kemarin, kita seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya luar biasa Bapak dan Ibu. Yuk coba kita kaji. Apa sih artinya bayi Bapak dan Ibu? Nah, kita suruh belajar. Pertama yang artinya bayi itu semua bayi semuanya pasrah. Bapak dan Ibu semuanya pernah ngalamin punya bayi kan? Ada nggak yang bayi protes Bapak dan Ibu? Ya ada. Ya, waktu masih bayi mau digendong siapa saja, itu bayi nurut, ya kan? Sampai mama orang tuanya ada yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu bayi ditaruh tempat sampah, nurut nggak tuh bayi? Itu bayi. Maka setelah Idul Fitri, hadiah itu kita manfaatkan. Kita jadi orang yang nurut sama siapa? Nurut sama begitu namanya. Itu maknanya bayi itu begitu.
Sampai hari ini saya lewat di depannya MPR itu nggak pernah ada demonstrasi bayi-bayi, nggak ada. Yang demonstrasi orang dewasa semua. Nurut Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri itu dampaknya kita jadi nurut sama Allah. Diperintah sama apa aja nggak pakai protes kita. Itu bayi. Makanya Rasulullah sangat sederhana sekali mengibaratkan orang Idul Fitri itu kayak waladat bu'um. Yang kedua, yang namanya bayi, Bapak tadi itu ingat, ada nggak bayi yang serakah? Ada nggak? Nggak ada. Ibunya kerja mau ke kantor pagi-pagi, bayinya minta ASI, dikasih ASI, terus itu bayi sedot ASInya sebanyak-banyak terpacking dia ke gelas. Batal sore ada nggak bayi gitu? Tidak ada keserakahan. Maka kalau kita sekarang lihat banyak orang-orang yang serakah, itu bukan orang bayi, bukan orang yang beridul fitri. Banyak kan sekarang orang yang serakah, banyak dia kalah sama bayi itu. Tuh, maka hidup kita jangan serakah Bapak Ibu. Ya, dunia tidak akan dibawa mati. Kalau kita udah tua kita makan sendiri bagi gua, ya. Saya sekarang kalau beli nasi padang itu nggak kuat makan sendiri, ya paling berdua sama istri. Ya. Kalau dulu makan satu nambah cie, gitu ya. Waktu masih muda, sekarang udah satu aja udah berdua. Bayi nggak serakah. Yang ketiga, bayi itu bermanfaat untuk orang lain. Saya kasih contoh yang sederhana Bapak Ibu. Saya sering diajak istri saya suruh mau nengok temannya yang baru melahirkan. Judulnya nengokin bayi. Ya. Begitu saya tunggu kok nggak keluar, saya ini kok nggak keluar lama banget, nungguin ayam bakar. Itu. Aku banyak lagi bakar ayam. Kalau saya tanya, emang bayinya sudah doyan ayam bakar? Apa katanya saya? Buat emaknya. Tuh, judulnya nengok bayi yang dapat ayam bakar siapa? Baru lahir udah manfaat untuk orang lain. Saya waktu masih kuliah dari Selipi ke Ciputat itu Bapak dan Ibu kan naiknya ke atas Bima yang dari Tanah Abang itu. Saya naiknya di Selipi udah penuh. Saya kadang berdiri. Itu anak-anak muda itu nggak ada yang mempersilahkan. Duduk Pak nggak ada, duduk Mas nggak ada. Begitu sampai di sebelah sininya lagi ada ibu-ibu naik gendong bayi, itu anak langsung berdiri, bu duduk. Saya kan nanya, Mas kenapa dari tadi ke saya nggak dipersilakan, ketika ibu naik itu langsung dipersilakan? Dia gendong bayi Pak. Bayi manfaat untuk orang. Maka hidup kita juga harus bermanfaat untuk orang lain, jangan manfaat untuk sendiri. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu bayi ya Bapak Ibu ya, 3. Jadi saya pesan 3 dulu aja nih. Ya. 1, pasrah. 2, jangan serakah. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Itu Idul Fitri. Kalau yang nggak melaksanakan 3 itu berarti belum dapat hadiah Idul Fitri namanya. Kalau sudah dapat Idul Fitri, ayat Rasulullah kayyawma waladathu ummu. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita sudah selesai dapat hadiah dari Allah, ujungnya Ramadan apa tadi? La'alakum tattaqun. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka ada ciri-cirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi setelah kita beristighfar kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, nanti disiapkan surga. Orang yang bertakwa paling tidak ada cirinya 3 untuk hidup di dunia.
Yang pertama, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa kita, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu terjemahan dari bahasanya. Tapi maknanya bahwa orang yang bertakwa itu dalam situasi dan kondisi apapun tetap takwa ibadah kepada Allah. Mau sempit mau lapang tetap ibadah kepada Allah. Wa yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tuh. Maka Bapak Ibu coba kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, digilir sama Allah. Puasa musim hujan pernah belum, Pak? Puasa di musim hujan pernah nggak? Ya pernah ya. Musim hujan puasa ada. Tahun berapa dulu? Pernah nggak puasa di musim kemarau? Pernah. Kan gitu. Itu artinya apa? Ibadah kepada Allah tidak kenal musim. Ibadah kepada Allah nggak musim Ramadan, musim ibadah enggak. Maka selesai Ramadan, ya udah selesai. Nah, jadi ibadah kepada Allah dalam keadaan dan situasi musim apapun. Nah, itu maknanya begitu. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal qadiminal ghair. Mampu nahan marah. Nah, orang yang bertakwa itu mampu nahan marah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Apa Rasulullah? La tahdub walakal jannah. Jangan marah, pasti kamu dapat surga. Tuh. Cuma sederhana, jangan marah. Nah, sekarang ini kan banyak sekali persoalan yang membuat gampang kita marah. Ya, kita tahan. Jangan sampai kita marah, karena orang marah itu menunjukkan kebodohan kita. Ya. Marah itu menunjukkan kebodohan kita. Maka kalau ada orang tua yang gampang marah, berarti orang tua itu bodoh. Ya. Kalau ada guru gampang marah, berarti guru itu bodoh. Ya. Kalau ada pejabat gampang marah sama anak buah, berarti pejabat itu bodoh. Nah, jadi kemarahan itu menunjukkan kebodohan. Makanya Rasulullah katakan, la taghdab, nasihat kepada para sahabat, walakal jannah. Jangan marah, pasti kamu dapat surga. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang pertama, wal afina 'anil nas, menjadi orang pemaaf. Ini kalau dipraktekkan susah Bapak dan Ibu, harus perlu latihan. Bukannya kita hidup di dunia ini orang sering melihat kita keburukan kita, Bapak Ibu. Ya, makanya ada pepatah mengatakan nila setitik rusak susu, gitu ya. Artinya apa? Orang melihat kita itu keburukannya, jarang kebaikan kita dilihat orang, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik, gak ada yang memuji kita. Tapi coba kita berbuat salah dikit, mana-mana di sebelah, Bapak Ibu. Bahkan ada orang ingin mengangkat dirinya dengan cara menjelekkan orang lain. Itu udah sifat manusia. Kita pengen dipuji itu sama orang, biasa jelekin orang. Ya, itu hidup di dunia ini sebenarnya begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, maafin orang lain. Tuh, jadi bagaimana? Ada orang jelek-jelekin kita, enggak usah marah Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Kenapa bersyukur? Dosa kita diampuni oleh Allah, dipindahin ke Dia. Gitu. Makanya kalau ada orang jelekin kita, jangan marah, ucapin alhamdulillah. Bisa nggak Bapak Ibu? Allah, berat, berat, ya kan? Makanya perlu latihan. Coba ada orang jelekin kita kan pertama ngomong siapa, dia nggak tahu siapa gue, kan gitu ya.
dia tahunya cuma segitu, padahal kejelekan saya lebih baik, lebih banyak dari itu. Insya Allah ada Bapak Ibu. Tuh caranya begitu. Dan ada orang nih jelekin kita supaya kita nggak marah, ngomong hati kita, ya dia tahunya cuma segitu kejelekan saya, padahal kejelekan saya lebih banyak dari itu. Udah nggak bakal marah. Makanya Al-Quran mengatakan wal afina 'anil nas, menjadi orang pemaaf. Karena itu berat Bapak dan Ibu. Makanya itu ciri orang yang bertakwa. Di dunia ini banyak semuanya orang pengen naik, naikin kita supaya dia naik. Dan kita kalau berbuat baik jarang kita dipuji sama orang. Apalagi kita hidup jadi Pak RT, jadi Pak RW, nggak pernah benar tuh, salah terus. Ya, ya ada Pak RW, tidak ada Pak RT. Siap-siap aja Pak RT, Pak RW itu jangan minta dibenerin, salah dulu. Ya, tidak ada warga yang berantem yang dipanggil siapa? Pak RT. Ya. Kalau godnya mampet yang disalahin siapa? Pak RT. Ya. Wal afina 'anil nas, maafin aja Pak RT, Pak RW, biarin aja warga yang begitu. Dosa Pak RT, Pak RW ditimpakan ke dia Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang begitu, alhamdulillah, ya maafin aja Pak. Saya ngomong begini karena pernah saya di RW Pak, 13 tahun saya jadi RW di Jakarta. Ya begitu, jadi tahu Pak RW itu nggak pernah ada benernya, salah beberapa Pak RT. Begitulah. Karena manusia itu tidak pernah melihat kebenaran orang lain, maka kita akan menjadi hebat, akan menjadi ciri orang bertakwa kalau kita mampu menghargai kebaikan orang lain, bukan menyalahkan orang lain. Tapi kebanyakan orang itu melihat kesalahan orang. Ya, itulah Bapak Ibu. Maka setelah Ramadan mudah-mudahan kita dapat hadiahnya, dapat tujuannya juga dapat pahala total. Baik, demikian Bapak Ibu, singkat, padat, mudah-mudahan kita tolong menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya, menguatkan, dipersilakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini mengangkat tema lahir dalam keadaan suci dan semoga kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Baik, jemaah sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau kekurang pahaman atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain, dipersilakan. Mungkin dari bapak-bapak dulu sudah. Silakan dari ibu ada. Silakan. Alhamdulillah masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Menurut ceramah tadi, selama ini saya suka menanyakan orang yang dapat kelainan itu yang bagaimana. Tapi kalau tidak salah, menurut ceramah itu tadi yang mendapatkan kelainan itu orang yang melaksanakan ibadahnya setelah dia melaksanakan ada bulan Ramadan itu. Contohnya, maka kalau sudah malam Ramadan, kalau itu kan sekarang dilaksanakan dengan sahur. Itu apakah itu yang dimaksud orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa ditanyakan oleh tadi, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, kalau kita setelah Ramadan mendapatkan kebaikan-kebaikan, bukan hanya saja tadi sholat tahajudnya saja, kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk cara bicara kita, ya, termasuk sikap kita, semua yang menuju kebaikan itulah sebagai tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah Ramadan yang tadinya kita gampang marah jadi bersabar, ya, yang tadinya kita malas beribadah tambah rajin. Makanya dikatakan
kebaikannya daripada 1000 bulan. Artinya apa? Setelah Ramadan itu kebaikannya benar bertambah. Itulah dapat Lailatul Qadar. Ya, artinya bukan hanya tahajudnya saja, yang lain-lainnya kecil-kecil juga begitu. Tadi kita gampang marah, sekarang kok saya nggak gampang marah ya? Nah, itu tanda kemarin alhamdulillah dapat Lailatul. Oh, tadinya kita kalau waktu azan itu suka bilang antara dulunya 2 koma gitu ya. Nah, sekarang begitu azan, kok saya hatinya pengen cepat-cepat karena mesin. Nah, itu tanda-tanda juga. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi banyak tanda-tandanya. Yang penting pada menuju ke baik. Ya, begitu. Tapi kalau yang menuju keburukan, bukan kodar atau keder ya, atau keder ya, ya. Kita paham ya. Baik. Kita ada lagi. Silakan. Lagi itu ibu. Ada lagi ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz, korelasi antara istighfar sama kesabaran, mana kita harus bisa memaafkan ya kesalahan orang. Tapi sebenarnya kita berdekat istighfar ya, ya tiap sholat, kadang-kadang dia di jalan, zikirnya itu kan astagfirullahaladzim. Nah itu maknanya kan dalam banget ya. Kita mohon ampunan sama Allah. Kadang kita lagi marah sama seseorang gitu ya Pak Ustaz. Nah ketika kesabaran kita diuji ya di satu lingkungan ya misalnya kita merasa kita udah berbuat baik ya, tapi kan tetap aja ya yang dicari kesalahannya tadi kata Pak Ustaz, benar itu. Nah, jadi bagaimana ya cara kita untuk memaafkan orang itu ya, apakah cukup dengan istighfar atau menghindar atau bagaimana Pak Ustaz? Ya kadang-kadang ada yang membicarakan kita gitu ya, yang sebenarnya tidak kita lakukan. Nah tapi saya yakin orang itu pasti akan ngomong orang lain juga ya. Cuman kadang-kadang panas juga ya itu Pak Ustaz. Ya, itu aja sih, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, ini latihan yang kelas berat ini. Begini, tentang kesabaran itu kadang kita dalam menghadapi kehidupan kan suka bilang sabar juga ada batasnya, itu ya. Sabar kita nggak ada, sabar nggak ada batasnya. Makanya kata Allah, innama yusabbiruna ghairu hisab. Orang sabar itu akan dikasih pahala oleh Allah, nggak ada batasnya. Kenapa? Karena orang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau dia bilang saya sudah nggak sabar lagi, ya udah batasnya situ, berarti nggak ada sabar namanya. Makanya pahala orang yang sabar itu kata Allah akan diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah itu tadi Bapak dan Ibu memang butuh latihan. Latihannya bagaimana? Tadi kita yang saya sampaikan. Jadi kalau kita misalnya dijelek-jelekin gitu ya, jangan kita merasa baik, jangan, pasti marah. Kalau kita dijelek-jelekin orang, kita bilang ya dia tahunya cuma segitu, padahal kesalahan saya lebih dari situ, gak bakal marah. Tapi kalau orang jelekin kita bilang, saya kok begitu, pasti marah. Nah gitu. Jadi itu latihan-latihannya seperti itu. Sabar. Jadi kebetulan karena sabar itu nama saya Sofirin, bukan profesor sabar ya, saya latihan terus gitu loh Ibu ya. Dilatih jadi ketua RW saya 13 tahun gitu ya, dilatih begitu. Nah ini artinya apa? Memang Bapak Ibu tadi ya, misalnya ada orang ngomongin kita gitu ya, pas kita punya ngomongin kita, pas kita lewat diem gitu ya, terus kita marah, pasti ngomong kita bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah dosa saya diambil sama 2 orang tadi ya. Itu perlu latihan itu ya, perlu latihan. Tapi kalau kita lewat ngomongin kurang ajar dia, tahu lah ya. Gitu
Itu caranya begitu ya Bu ya. Jadi dilatih pelan-pelan. Nanti akhirnya Allah yang membuktikan, Allah yang memberi. Oh iya ternyata gitu kan. Karena memang dalam kehidupan sehari Bapak dan Ibu, orang ingin menjadi diangkat orang, ada menjelekan orang. Ya, mungkin bisa jadi kita yang dijelekin, gitu ya. Maka bagaimana kita? Kata Allah, wal afina 'anil nas, mampu kan kita memaafkan dia. Kalau kita tidak mampu, berarti kita insya Allah jadi orang yang bertakwa. Makanya harus dilatih. Takwa itu sampai kepada takwa harus dilatih. Latihannya ada 5 nih Bapak Ibu. Maka pertama Muslim, jadi orang Islam. Ya. Islam itu artinya kita melaksanakan rukun Islam. Yang kedua kita menyelamatkan orang lain. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu selalu berbuat baik, perkataan baik, ucapan baik, perlakuan baik. Yang ketiga, yang keempat mukhlis, ikhlas. Ya. Ikhlas itu karena Allah. Kadang kita berbuat baik malah bukannya dipuji sama orang, malah kita disalahin. Makanya saya bilang Pak RT itu nggak pernah ada benernya, salah dulu, ya kan? Udah begini masih salah, udah begini masih salah. Biasanya begitu, ya. Baru nanti takdir. Nah kita alhamdulillah Islamnya sudah, imannya sudah, tinggal dilatih. Latihnya 2, ihsan, ikhlas. Berbuat baik, ikhlas. Ngomong ikhlas ini memang gampang, tapi prakteknya susah. Makanya ada surat khusus namanya surat Al-Ikhlas. Itu harus dilatih. Intinya surat Al-Ikhlas itu kita melakukan sesuatu berharap dari Allah. Jangan berharap kepada manusia, pasti kita kesel. Berharaplah dari Allah. Kalau kita mengharapkan manusia, gak akan dapat Bapak Ibu, mintanya kepada Allah. Gitu Bapak ya. Nah, jadi kita perlu latihan. Cukup barangkali. Baik, mungkin satu lagi kalau ada, kalau tidak ada mungkin berikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kajian kita pagi ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita, dan memang hidup ini adalah perlu latihan. Gak bisa instan, ya, harus dilatih. Nah, dilatih itu kita harus berubah. Berubah itu ada momennya. Momentumnya itu ketika setelah Ramadan itu momentum. Karena kalau kita tiba-tiba berubah, kadang orang kaget, ya tumben, biasanya begini kok begini, gitu ya. Tapi kalau setelah Ramadan, oh berarti Ramadannya berhasil. Atau nanti yang mau pergi haji, setelah haji, pulang haji, ibu berubah itu momentumnya. Maka kalau orang pulang haji kemudian berubah, insya Allah orang gak pada kaget. Alhamdulillah dia pulang haji berubah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada momentum, tiba-tiba berubah, kadang orang kaget. Nah biasanya aja begitu, kok sekarang begini, gitu ya. Oleh karena itu kita ini aja ya, dilatih terus. Nah, oleh karena itu latihan itu perlu kesabaran. Kalau kita tiap bulan latihannya berkali-kali, mainnya cuma sekali. Begitu kalah ya udah, begitu menang alhamdulillah. Tapi latihannya berkali, mainnya cuma sekali. Orang mau tinju latihannya bisa 10 kali, tapi tinjunya cuma sekali. Begitu. Jadi kita lebih banyak latihan. Mudah-mudahan latihan kita juga itu yang disebut kita beramal soleh, yang disebut kita beribadah kepada Allah. Dan latihan itu juga nanti akan dapat pahala. Termasuk ibadah Ramadan kemarin adalah bukan ujung dari perbuatan kita. Setelah latihan Ramadan dipakai 11 bulan yang akan datang. Nanti semakin lemah Ramadan ketemu lagi, kita latih lagi. Jadi intinya hidup ini kebanyakan latihan untuk menjadi kita orang baik. Nah kalau latihan masih ada gagalnya, ya namanya juga latihan. Karena ujungnya nanti uiddat lil muttaqin. Setelah kita latihan menjadi orang yang bertakwa, ujungnya nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga karena kita, oh ternyata kita di sini karena kita sudah saling memberikan nasihat, kita berlatih. Oh ternyata memang begitu. Ternyata karena memang hidup di dunia ini tidak lama Bapak dan Ibu. Hidup di dunia ini cuma maksimal 100 tahun. Tapi hidup di surga, hidup di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang seperti itu untuk kita mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Kenikmatan di dunia hanya sementara, ya. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang mencari ukur kenikmatan di dunia, tapi akhiratnya kadang terlupakan. Makanya kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah kenikmatan kehidupan di akhirat nanti. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita usahakan akan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabat Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuba wa tafarraqna min ba'dihi tawarraqna ma'summa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti